sini kelihatan screen-nya? Kelihatan ya? Screen-nya kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas. sip. Ya, jadi kita langsung Kelihatan mulai jelas ya. stadion gitu. Siap. Tips buat iklan di FB Ads dan IG Ads. Ini merupakan platform yang berbeda ya. Meskipun satu grup, tapi Facebook dan Instagram itu nanti cara ngiklannya akan berbeda. Kalau di Facebook, kita ngiklannya bisa by mobile atau by HP, bisa juga laptop ya. Tapi kalau sebagian besar sih ngiklan di Facebook itu menggunakan laptop ya. Jadi lebih detail kalau laptop dibandingkan dengan HP. Nah, kalau Instagram itu berbeda dengan Facebook. Instagram itu ngiklannya di HP ya. Nah, kayak gini di HP. Jadi sekarang ini saya fokuskan di Facebook dulu. Nah, nanti kalau misalkan waktunya sudah cukup, nanti kita sharing screen untuk yang Instagram ya. Nanti kita lanjutkan dengan Instagram. Nah, tapi di Facebook juga ini bisa ngiklan langsung ke dua platform, ke Facebook dan Instagram sekaligus, gitu ya. Gitu. Cuman ada perbedaan lah ketika ngiklan dari Facebook dan langsung dari Instagram. Oke? Mudah-mudahan sampai sejauh ini ngerti dulu ya. Ya, ngangguk aja ngangguk. Ya, ngangguk. Ya. Yang lainnya mana ini? Yang lainnya. Nah, gitu ya. Kalau bisa videonya ini ya dimunculkan ya masing-masing, jadi saya bisa ngelihat oh ada siapa ini gitu sambil menyapa. Nah, perkenalan, jadi kita tanya dulu ya, kenapa sih kita harus ngiklan di Facebook atau Instagram? Sebetulnya ada beberapa platform kita ngiklan tuh ya. Ada yang bisa di marketplace gitu ya. Ada juga kita bisa ngiklan di Google gitu ya, dengan Google Ads gitu. Itu nanti kita beda lagi caranya gitu ya. Kalau Google itu kan di search engine, berarti kita harus bikin website seperti hal itu dan sebagainya. Bisa ngiklan juga di YouTube-nya dan sebagainya. Nah, dan masuk ke Google Maps-nya. Nah, itu yang menarik nanti kalau kita ngiklan di search engine ya. Nanti kita bahas di next pertemuan. Nah, bisa juga di marketplace. Marketplace itu seperti apa? Marketplace itu seperti OLX, kemudian rumah.com, rumah123.com, rumahdijual.com, dan sebagainya. Itu marketplace. Artinya kalau marketplace itu seperti website-website yang portal dikhususkan untuk jualan barang tertentu. Dalam hal ini adalah properti gitu ya. Kita fokusnya di situ aja. Kecuali OLX ya. OLX kan beragam banyak gitu ya. Tapi banyak juga yang iklan dan closing juga di OLX gitu ya. Oke, kita lanjut ke kenapa kita ngiklan di Facebook atau Instagram. Nah, karena sejauh ini Facebook dan Instagram itu masih merupakan media sosial yang banyak digunakan, ya. Masih yang tertinggi lah gitu ya, untuk digunakan sebagai sarana media sosial, ya. Oke, pertama datanya live dan akurat. Data ini data usernya gitu ya. Nah, nanti saya nggak perlu ngejelasin berapa pengguna user Instagram ataupun Facebook di dunia gitu ya, karena itu nanti saya sharing di kemudian. Nah, yang jelas ini kita alasannya kenapa sih harus ngiklan di Facebook atau Instagram gitu ya. Yang kedua, nggak perlu bikin konten yang mahal gitu ya, karena semuanya udah disediain, oleh tagline udah disediain, tinggal ngiklan aja lah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, secara waktu lebih efektif dan efisien ya, dibandingkan kita ngiklan di koran, di majalah atau di media cetak, kemudian kita pasang baligo dan sebagainya. Iklan di media sosial atau dalam hal ini Facebook dan Instagram itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan iklan di media yang lain gitu ya. Nah, kita mulai dengan step by step-nya. Oke. Yang pertama, kita harus bikin link dulu ya. Oke, teman-teman, kenapa kita harus bikin link? Nah, kalau misalkan kita ke Facebook misalkan ya. Nah, kita cari ada iklan nggak ya di sini?
Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan bersponsor, ya, TikTok Ads. Nah, di sini ada klik daftar, ya, ada klik daftar di sini. Kelihatan ya? Kelihatan semuanya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, oke. Inilah mereka tuh ngiklan ya. Kalau ada tulisan bersponsor di sini, artinya berarti TikTok Ads ini dia ngiklanin di Facebook. Ya. Itu bedanya iklan dengan yang bukan iklan. Nah, kalau kayak ini bukan iklan ini, karena ini hanya pertemanan yang biasa gitu ya. Kemudian muncul aja namanya. Dan nggak ada tulisan sponsor. Gitu kan. Oke, dia juga bisa nulis apa gitu ya, iklan tapi tidak berbayar. Nah, kalau seperti ini, artinya ada tulisan bersponsor, si TikTok Ads ini dia bayar ke Facebook. Ya, dia bayar ke Facebook. Gitu. Nah, apa pentingnya bikin link? Nah, di sini kan kita ada klik daftar. Saya coba klik di sini ya. Munculnya apa ini? Nah, munculnya ini. Mulai sekarang dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kenapa harus bikin link? Karena zaman Kiwari, ya zaman sekarang, itu kalau nggak pakai link, itu orang tuh males. Ya, orang itu males. Misalkan di iklan, oke, saya coba lihat di marketplace ya. Kita lihat iklan-iklan di marketplace. Mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh. Karena iklan di marketplace tuh aneh, tuh kan aneh-aneh kan tuh. Oke. Nah, misalkan lihat sini. Nah, bisa lihat kan di sini. Ini ada perumahan minimalis bebas banjir. Ini ada yang iklan seperti ini. Kemudian harganya 122 juta. Terus di sininya hunian aman, nyaman, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan di akhirnya dia dituliskan nomor WhatsApp-nya dia. Nah, coba bayangkan ya teman-teman, kita ngeliat iklan ini, repot nggak sih? Ketika kita harus, oh itu nomornya kalau kita menghubungin, kalau kita di HP gitu ya, itu si nomornya itu tuh ditulis dulu di kertas, ada kertasnya, atau dipakai nomor HP yang lain, atau itu di copy kemudian dibikin dulu kontak gitu ya. Nah ini akan lebih memudahkan kalau si nomor WhatsApp ini itu dibuat link gitu ya. Nah bagaimana cara bikin linknya? Cara bikin linknya nanti ya kita jelaskan dulu step by stepnya. Link ini itu bisa ke nomor WA, WhatsApp gitu ya, karena kebanyakan sekarang menggunakan WhatsApp. Bisa juga ke Google Form gitu ya. Ini yang akan kita bahas di next kesempatan. Bikin link ke WA dan bikin Google Form gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bikin copywriting-nya ya. Karena iklan itu nggak hanya bisa bikin ngiklan aja, tapi harus paham juga copywriting. Copywriting itu apa? Copywriting itu ya kata-katanya itu, tulisannya itu, kata-kata yang menjual. Copywriting itu seakan-akan kita gini, seperti kita sebagai seorang sales yang ingin menawarkan ke calon pembeli kita, ke cabui gitu ya. Oke, Pak Andi, ini saya ada produk, lokasinya di daerah Gampong Sari, kemudian tipenya sekian, dan sebagainya. Itulah copywriting, di mana kata-kata kita yang terucap sekarang ini, kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena kebayang kan, kalau kita harus satu-satu harus ngucapin dan sebagainya. Tapi ini memudahkan makanya di online, kita ngiklan di online, di Facebook Ads dan sebagainya, kita hanya perlu bikin copywriting dan itu akan dibaca oleh orang berulang-ulang kali, gitu ya. Nggak perlu kita ucapkan berulang-ulang kali, gitu. Oke, itu yang kedua, bikin copywriting-nya. Nah,
link ini nanti akan disisipkan di copywriting yang tadi, gitu ya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk call to action, CTA. Nah, oke, kita kembali lagi ke copywriting ya. Setelah copywriting, itu kita siapkan gambar atau foto atau video, ya. Nah, gambar dan foto atau video ini nanti kalau teman-teman ngiklan produk tagline, tentunya sudah disiapkan ya. Gambarnya udah disiapin, videonya udah disiapin, foto-fotonya, progresnya udah disiapin lah gitu ya semuanya. Jadi tinggal copas, copy, paste, nah gitu ya. Copywriting-nya juga udah disiapin sama kita. Jadi kalau teman-teman nggak ingin pusing, copywriting-nya disiapin sama kita. Oke, gambarnya disiapin. Coba nggak enak gimana coba ya ngiklanin produk tagline, benar nggak? Oke, yang selanjutnya tentukan budget. Nah, karena ngiklan, artinya kita akan menggunakan biaya, ya, uang untuk beriklan. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, karena ngiklan di Facebook atau Instagram ini bisa sangat-sangat murah sekali. Dan biaya ini bisa per hari. Mau sehari, mau 2 hari, 3 hari, ataupun sebulan, setahun bisa. Nggak apa-apa. Terserah kita, tergantung kita punya budgetnya berapa. Mulai dari 10.000 per hari, 5.000 per hari, kalau di ACC sama Facebooknya gitu ya, bisa. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Gitu ya. Itu tentukan budget. Dan terakhir adalah siapkan iklannya. Gitu ya. Siapkan iklannya seperti apa sih? Nah, ini. Jadi, ketika kita mulai ngiklan, kita pilih dulu jenis kampanyenya seperti apa. Gitu ya. Jenis kampanye seperti apa. Nah, kampanye ini seperti apa? Nanti ada. Nanti saya live iklan di ini ya. Contoh ngiklan di Facebooknya. Kemudian yang kedua, set iklan. Dan yang ketiga, iklannya itu sendiri. Gitu ya. Oke. Nanti jangan khawatir teman-teman, materi ini nanti akan di-share ya di grup atau di link, nanti saya bikin link sini. Bisa tinggal di-download. Nah, jenis kampanye ini apa aja sih? Nah, yang pertama awareness. Yang kedua engagement, yang ketiga konversi. Jadi teman-teman ini pilih salah satu ya, nggak bisa tiga-tiganya, nggak bisa. Harus pilih salah satu, mau awareness, mau engagement, atau konversi. Bedanya apa masing-masing? Nah, kalau awareness, ini kita hanya seperti halnya kita kayak di lampu merah. Lampu merah, kita kayak apa? Kayak orang lagi mau menunjukkan ini ya, menunjukkan gambar iklan kita nih. Oh, di lampu merah Z gitu. Udah gitu aja. Nggak perlu adanya engagement atau interaksi ya dengan si pengguna Facebooknya itu sendiri. Itu awareness. Jadi hanya untuk ngeblas aja. Nih, saya mau nunjukin nih kesadaran mereknya. Ini merek saya, ini brand saya, atau ini produk saya gitu ya. Sebanyak-banyak mungkin dijangkau semua orang dan seluas-luas mungkin. Itu awareness. Yang kedua adalah engagement. Engagement ini menuntut adanya interaksi. Interaksi ini seperti ngeklik linknya, nge-like, komen dan sebagainya, atau nge-share. Nah, itu adalah engagement. Ini yang jenis kedua. Nah, biasanya saya ini menggunakan yang kedua ini engagement, atau yang ketiga konversi. Nah, tapi kalau konversi ini bedanya itu seperti karena kita jualan produk properti yang menuntut kita ketemu dulu ya dengan cabui kita, dan nggak bisa langsung transaksi di situ, maka konversi ini nggak cocok untuk digunakan untuk ngiklan properti. Ya. Jadi poin ketiga konversi ini, misalkan kita punya website furniture misalkan. Di situ, di website itu kita jualan kayak semacam ambalan atau produk rumah-rumah tangga yang bisa langsung transaksi di situ, bayar di situ, dan dikirim dari lewat website itu
Itu kalau konversi, gitu ya. Itu beda-beda ya. Antara awareness, engagement, dan konversi. Ya mudah-mudahan teman-teman paham. Yang minimalnya ngerti dulu ya, ngeliat dulu wawasannya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian set iklan. Set iklannya seperti apa? Nah, yang pertama kita tentukan pemirsanya atau yang akan ngelihat iklan kita. Yang kedua penempatannya, placementnya. Nah, iklan ini tuh mau ditempatkan di mana aja, gitu ya. Jadi kalau ada di mobile itu ada yang di timeline, ada yang di kanan kalau di laptop atau di PC gitu kan. Jadi tampilannya kan berbeda-beda. Yang ketiga anggaran, ya. Anggaran yang kita tentukan. Kemudian iklan itu sendiri. Iklan itu sendiri ini nanti ada formatnya. Format iklannya seperti apa. Kemudian medianya, ya. Medianya ini seperti tadi foto, gambar ataupun video. Dan yang terakhir adalah materinya. Oke. Kita langsung lanjutkan aja langsung ke iklan ya. Nah, di sini teman-teman kita mulai dari awal dulu ya. Nah, di Facebook ini kelihatan ya? Kelihatan? Kursor saya menuju ke mana? Kelihatan. Kelihatan, oke. Nah, kita masuk ke kelola iklan. Nanti akan beda-beda ya. Ada yang udah bikin bisnisnya, nanti bikin iklan kalau nggak pakai pengelola bisnis. Nah, kalau saya pakai kelola iklan. Klik di sini. Jadi, intinya kita masuknya pakai laptop aja ya, atau PC ya. Buka Facebook Ads-nya pakai PC. Nah, kemudian di sini ada akun iklan saya di sini. Nah, klik buat iklan yang hijau tadi ya. Nah, jadi ini ya. Nah, yang tadi saya jelaskan, kampanye atau tujuan marketing kita itu apa? Yang pertama, awareness atau kesadaran, yang kedua, engagement atau pertimbangan, yang ketiga, konversi. Nah, biasanya saya pilihnya itu interaksi ya, atau engagement di sini. Set. Nah, kita klik nama kampanyenya, misalkan iklan Manik. Anggaran harian. Oh, ini kita nggak aktifkan dulu aja. Kita lanjutkan, ya. Nah, yang pertama kali kita bikin nama set iklannya. Nah, tadi kan kita jenis kampanye ya tadi. Jenis kampanye ini ada awareness, ada engagement dan konversi. Kita pilih engagement. Kemudian yang kedua, selanjutnya set iklannya seperti apa. Nah, ini urutan ya, bukan pilihan tapi urutan. Mulai dari set iklan dan iklan itu urutan. Kita langsung sini. Nah, oke, nama set iklannya misalkan iklan Raca Manik 01. Nah, kita tentukan lokasinya. Ya. Tentukan lokasi ini seupaya mungkin, sespesifik mungkin, ya. Misalkan kita klik Bandung. Bandung, kota Bandung, West Java ini. Kota. Nah,
Jadi area nanti pemirsa kita ini nanti masuknya di Bandung. Oke, cek ulang. Nah ini, ya. Ini termasuk Cimahi dan sekitarnya ya. Jadi ini ada Kota Bandung, ada Bandung Barat, Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau bisa juga yang lebih spesifik. Misalkan, coba ya, Arca Manik. Ada. Arca Manik, Jawa Barat. Nah, ini bisa lebih spesifik lagi. Tapi memang saling tumpang tindih ya. Jadi terserah kita apakah mau di titik di Arca Manik atau di Kota Bandung. Ya, taruhlah misalkan kita di Kota Bandung dulu aja ya. Kemudian nggak menutup kemungkinan Jakarta ini ikut juga ya, karena beberapa pembeli itu dia memang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Oke, saya kira cukup itu dulu. Potensi jangkauan 18 juta ini masih terlalu luas ya. So, upayakan di angka 5.000 orang lah gitu ya, bisa menjangkaunya di sini. Nah, kita spesifikkan lagi jenis kelaminnya. Jangan dari 18, misalkan dari 25 tahun ya. Sampai usia berapa? Sampai usia kita maksimalnya 45 deh ya. 45. Nah, ini belum mulai berkurang 11 juta. Jenis kelaminnya pakai semua jenis kelamin aja karena tidak menutup kemungkinan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian di demografi. Ini misalkan ya. Misalkan di sini minatnya apa, atau biasanya yang beli ini lulusan S1, S2 ataupun SMA juga bisa. Nah, kita jelajahi aja. Dari segi pendidikan, misalkan dengan pendidikannya lulusan perguruan tinggi, gitu ya. Ini jadi lebih spesifik gitu ya, tuh jadi 3.300.000. Kemudian nah, statusnya misalkan yang sudah menikah. Oh, kan jadi lebih spesifik. Oke. Untuk penempatan yang tadi, penempatannya penempatan iklannya, gitu ya. Iklannya ini, nah misalkan di sini nih, ini kan ada kabar beranda atau timeline gitu ya. Kemudian ada kabar beranda Instagram seperti ini, marketplace. Kemudian ada video, terus ada di kolom kanan. Kalau yang menggunakan PC itu ada kayak gini, kolom kanan, kayak gini. Ada juga yang di Instagram, scrolling Instagram, kotak masuk Messenger, dan sebagainya. Gitu ya. Di sini banyak sekali, tapi tidak semuanya bisa kita masukkan karena ada beberapa yang cocok dan tidak cocok, gitu ya. Oke, kita tempatkan yang cocok, paling cocok aja dengan iklan kita, gitu ya. Nah, kemudian anggaran dan jadwal. Di sini anggaran dan jadwal. Anggaran, misalkan anggaran harian kita targetkan misalkan 50.000 deh. Ya. 50.000, kemudian kita tetapkan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Misalkan mulai dari hari ini, tanggal 1 Juni, jam 20.45 sampai dengan tanggal 1 Juli, berarti satu bulan ya. Atau kita misalkan mau sampai tanggal 16 dulu aja deh. Jadi 15 hari dulu gitu ya misalkan. Jadi anggaran kita, budget kita nggak lebih dari 750.000 rupiah selama 15 hari itu. Tapi ini tidak plek nanti akan 750.000 rupiah teman-teman. Jadi nanti di sini tuh bisa jadi lebih rendah dari 750.000 ya. Karena ini adalah anggaran budget maksimal. Oke? Kita sudah anggaran. Kita lanjutkan. Nah, oke. Jadi teman-teman untuk mengiklan di Facebook
yang paling utama, yang paling awal yang harus teman-teman lakukan adalah buat dulu halaman Facebook ya, atau Facebook fanpage. Ya, ini saya anggap teman-teman sudah bisa bikin halaman Facebook ya. Dan kalaupun belum bisa bikin Facebook fanpage, ya mungkin nanti di kesempatan lain kita coba bikin ya kayak gini lagi, khusus untuk membahas bikin Facebook fanpage ataupun akun iklan bisnis di Instagram, gitu ya. Jadi kita klik akunnya mau di apa, misalkan mau ngobrol properti atau di tagline, misalkan di tagline. Kemudian ada akun Instagram. Nah, tadi saya bilang iklan di Facebook itu bisa langsung nge-link di Instagram, bisa juga terpisah, gitu ya. Tapi karena kebanyakan sekarang ini pengguna Instagram bisa lebih banyak dari Facebook, ya bisa jadi gitu ya, atau lebih aktif daripada Facebook, maka lebih baik kita melingkan gitu ya dengan akun Instagram kita. Nah, kita sudah ada akun Instagram nih, tagline property gitu ya. Jadi ini langsung aja kita klik di sini. Nah, kemudian pilih postingan. Nah, tadi kan saya bikin yang poin kedua buat copywriting, ya, buat copywriting. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman misalkan di sini di Facebook fanpage-nya, oke, kita cari tagline. Nah, di sini ini namanya Facebook fanpage, ya, Facebook fanpage. Jadi untuk agar kita bisa ngiklan di Facebook Ads, yang paling pertama kali yang harus kita bikin adalah fanpage ya. Nah teman-teman, kita jangan terlalu pusing dengan oh ini harus ada berapa orang nih yang follow, nggak usah ya. Ketika kita akan ngiklan di Facebook Ads, ini kita nggak perlu pusing-pusing untuk agar sebanyak mungkin orang ini nge-like atau nge-follow akun fanpage kita. Nggak usah ya. Kita bisa langsung fokus dengan iklan kita aja. Oke? Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan di fanpage ini adalah kita bikin iklan. Ya. Nah, ini nih. Di sini udah ada. Nah, kayak gini. Di sini sudah ada ya. Iklan. Yuk nikmati promonya guys. Nah, Cendana Townhouse muka dan sebagainya, gitu ya. Ini kita bisa ngeklik di sini dipromosikan postingan. Nanti akan langsung ngelink ke sini tadi, ke iklan yang tadi ya. Nah, kita langsung di sini pilih postingan aja. Oke, kita pilih yang ini misalkan ya. Nah, oke. Ini di sini previewnya. Nah, kabar beranda seluler seperti ini, kemudian kabar beranda desktop seperti ini. Nah, ini saya sebetulnya ketentuan dari Facebook atau Instagram itu iklan teks itu nggak boleh lebih dari 20% ya. Ini saya nggak tahu nih, ini lebih dari 20% atau enggak. Mudah-mudahan ini nggak terlalu lebih dari 20% ya. Mudah-mudahan bisa di ACC. Jadi ketika kita bikin iklan, nggak semata-mata langsung jadi iklan kita dan muncul ya, tapi harus ada persetujuan dulu dari Facebook gitu ya. Nah ini video instant, oh ini berarti nggak ada, tapi di Instagram coba lihat Instagram. Nah ini previewnya kita lihat, oh ini, gitu ya. Nah bisa lihat teman-teman di sini ada tulisan bersponsor ya. Nah karena kita ini iklan, bayar kita ke Facebook agar iklan kita bisa muncul di Facebook dan Instagram. Nah, ini kabar jadi Instagram. Oke. Nah, dalam iklan ada yang namanya body iklan atau copywriting, dan terakhir itu harus ditutup dengan call to action atau CTA.
CTA ini di sini apa? Nah, di sini nih. Kalau dalam bahasa Indonesianya ajakan bertindak, ya. Karena ini saya Facebooknya karena pakai bahasa Indonesia, jadi sebetulnya agak-agak aneh. Biasanya pakai bahasa Inggris ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita supaya lebih paham ya semuanya. Jadi ajakan bertindak, ini kirim pesan. Oke. Kemudian ada juga Facebook Pixel. Pixel itu kalau teman-teman pernah misalkan lagi scrolling di Instagram atau Facebook, ada tiba-tiba iklan, kemudian kita nge-like iklan itu atau ngeklik iklan itu, teman-teman akan terus dihantui oleh iklan itu, ya diikutin terus. Kemarin misalkan saya nge-like rumah di Arca Manik misalkan, si iklan itu teh karena kita nge-like, oh ini suka rumahnya nih, nge-like aja. Wah, taunya si iklan itu tuh ngikutin kita terus, gitu ya. Ini namanya Facebook Pixel. Jadi ketika kita buka Facebook atau Instagram, kita scrolling lagi, timeline dan sebagainya, taunya iklan itu muncul lagi. Nah, mungkin teman-teman pernah ngerasain seperti itu namanya ada Facebook Pixel namanya ya. Nah, tapi untuk sementara kita nggak pakai itu dulu, gitu ya. Nah, di sini kita lihat iklan ini mungkin tidak dijalankan. Nah, karena apa? Karena kebijakan iklan. Masker. Oke lah, ini terkait isu COVID. Kita konfirmasi dulu aja ya. Oke. Jadi ketika kita sudah bikin iklannya, nah di sini ada judulnya iklan Arca Manik. Di sini penayangan dalam bentuk draft, ya masih draft, masih di searching, masih ditinjau dulu oleh Facebook. Nah, baru kalau setelah nanti di approve oleh Facebook, ini nanti akan menjadi hijau atau aktif penayangan yang ada di sini nih. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke link ya. Di sini ini ada yang namanya WhatsApp API atau API. Jadi WhatsApp API ini artinya kita bikin link untuk agar dari iklan itu langsung nge-link ke nomor WhatsApp kita, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada kita tinggal ganti nomor HP ini, kemudian teks saya minat beli rumah di Arca Manik ini, kalau mau diganti silahkan. Nah, nama, nomor WA, dan email kayaknya kita nggak perlu diganti, gitu ya. Ini nomor siapa ini ya? Saya nggak tahu. Ini, jadi teman-teman tinggal ganti nomor HP-nya aja ya di sini ya. Saya klik di sini ke chat ya. Nah, oke, di grup saya ini ganti. Nanti teman-teman tinggal ganti ke nomornya aja. Nah, kita masuk ke bit.ly ya, bit.ly.com. Nah, bit.ly.com, kemudian teman-teman bikin akun ya, sign up dan sebagainya, nggak perlu saya jabarkan di sini. Kemudian kita create, paste. Nah, nanti muncul gini, kontak Dion. Oh, ini namanya Dion ya. Nah, kita tinggal ganti namanya. Misalkan Rumah Arca Manik. Save. Oh, udah ada. Arca Manik 1. Oh, bisa. Oke. Nah, jadi ketika nanti teman-teman di sini lihat di grup ya. Nah, ngeklik ini,
nanti akan langsung, nah ini, lanjutkan ke chat. Oke, jadi tadi sekilas kalau kita ngiklan di Facebook Ads, jadi urutan-urutannya seperti tadi ya. Nanti untuk materinya saya copy, kemudian di-linkkan di grup gitu ya. Tata cara awal sampai akhir kita bisa bikin iklan di Facebook. Nah, tadi sebetulnya ada form pembayaran ya, karena saya sudah tersetting dari awal, maka pembayaran saya sudah otomatis ya. Jadi nanti itu ada opsi-opsi pembayaran itu pakai kartu kredit, kemudian pakai kartu debit dan sebagainya, gitu ya. Nanti teman-teman yang nggak punya kartu kredit juga ada opsi kalau di Facebook Ads itu bisa ngiklan nggak perlu pakai kartu kredit ya, tapi bisa pakai kartu debit, gitu. Biasanya bisa pakai kartu Bank Mandiri atau Permata Bank itu kalau ngiklan di Facebook Ads gitu ya. Oke guys, kayak lagi nge-vlog aja nih ya. Oke, ini gitu-gitu aja ya teman-teman. Sharing-sharing dari saya materinya sementara itu supaya untuk olah ting, untuk olah ting. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ngiklan, jadi ini udah paham. Ada juga yang baru pertama kali, gitu. Aduh, itu teh apa? Belum paham. Itu ada bu siapa itu? Pakai laptop, Pak. Pak, harusnya mah pakai laptop. Jadi ini tuh pakai laptop, Ibu. Oh, teman-teman di sini gitu. Maksudnya saya. Oh, Ibu. Ya, Bapak pakai laptop, saya pakai laptop. Nah, jadi biar gitu. langsung dipraktekin. Ya, nanti lain kesempatan. Lain kesempatan kita selain Zoom ini ya kalau ada memang sudah dibolehkan kita meet up gitu ya, langsung nanti live gitu. Sampai tanggal 12 katanya Pak ya? Tanggal 12 ya? 12. Ya sabar aja lah Bu ya. Sementara mah kita live Zoom aja gitu ya. Seperti itu gitu ya gambarannya. Nih, Pak, kapan gambarnya Pak? Sudah ada Bu ya. Kapan gambarnya? Sudah. Oh, ya. Ada yang nanyain. Ini tuh yang bicara Ibu siapa ya? Kok nggak ada di sini foto ininya, videonya? Ini lagi gitu? Gelap di mobil, Pak. Yang Nisasri ini itu? Bu Epi. Pakai akunnya yang mana Bu Evi? Ya, Bu Evi. Oh, ini yang Nisasri ini ya? Oh iya, siap. Ya. Bu Epi mah suka gelap-gelapan wae. Tanggal nih. Jangan ngeganggu. Oke, sesi materi kita cukupkan sampai jam 9 ya. Sisanya kita diskusi ya. Jadi kita banyakkan diskusi aja daripada nanti satu arah nanti. Kirain buat masing-masing. Di rumah masing-masing. Udah bawa belum makanannya? Sok makan masing-masing ya. Nggak ada. Apa? Mana timbalnya? Apa suhu? Timbalnya di Ampera. Mundur. Bu Epi Ranginang. Lagi ini. Oke, silakan teman-teman. Saya kembalikan ke Teh Dion untuk sesi tanya jawab ya. Iya. Nah, tadi kan penjelasannya udah ya dari Palingga. Nah, sekarang ada sesi Albert nih.
Pak Albert mana nih? Kok nggak ada videonya ini, Pak Albert? Halo, Pak Albert. Ya, coming soon, Pak. Coming soon, Pak. Kami sudah Tuh, gelap-gelapan, Pak. Tuh, gelap-gelapan nurutan. juga nih. Kang Albert, diantos. Ayo atuh. Siap, Bos. Siap. Om Albert Ini menyumput. Pak Albert, Pak Heru ini harus ngasih tips juga nih, harus kasih masukan nih ya. Nah, Ya nih. Karena Sobat sering Susu pakai Padat. Facebook Ads nih. Di sini teman-teman yang sudah sering pakai Facebook Ads siapa aja? Pak Abdul Salam. Mana suaranya nih Pak Abdul Salam nih? Pak Sultan gimana, sering pakai nggak Facebook Ads? Kang Arif. Mana Kang Arif nih? Kang Arif, Bu Susi, Pak Aulia. Mana suara-suaranya nih? Lagi di mute ya? Di unmute aja, Teh Dion. Iya, udah, Pak. Udah? Oh, itu mau di mute sendiri ya? Tapi pada ngical emas. Ah, eta. Lockdown, Mican Mas mah. Aduh, Besok bakso silakan. nih cantik. Ada disumbangkeun ka Kang Heru. Cuy. Bakso, kacamata teh di mata, bukan di itu, di atas. Oh iya bener. Itu mah kaca bukan ngiji kacamata tuh. Sajidat Lagi ya. kan lagi nggak baca Bu. Itu ada. Sehat. Ibu Bapak gimana nih? Ada Sehat, yang bakso udah makin cantik, Iya, iya makasih. Katanya sekarang makin kantor teh makin semerbak. Ibu nggak besok ditraktir. Heula ini mah nyawalan heula. Penyalaan. Itu abdi mah nuju halangan jadi teu nyawalan. Oke, teman-teman sok silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. enggak, Ibu Bapak? Berikan Teh Dion. Ada yang mau ditanyain enggak? Bingung mau nanyanya apa, soalnya nggak ngerti. Bingung. Ini tuh harus dipraktekin. Iya, jadi Ini aja deh, biar jelas. Biar jelas pertanyaannya nih. Mm-mm. Ada pertanyaan nih. Pak, kira-kira budget untuk pemula nih, untuk mengeluarkan budget bagusnya berapa nih persiapan buat iklan di Tuh, Facebook Ads? pertanyaannya. Budget Betul, untuk itu yang pemula, tadi saya ya. Budget untuk pemula, saya sarankan di bawah 500.000 dulu aja, ya. Kita testing dulu aja, jangan dulu langsung sebulan ataupun lama gitu ya. Ya kita testing misalkan seminggu dulu, 7 hari, ya. Karena dengan Seminggu teh kira-kira berapa, Pak? jadi kita tentukan maksimal budgetnya Bu, misalkan seminggu itu 200.000 atau 300.000 dulu gitu Bu ya, bisa. Jadi biarin si Facebooknya yang ngitung sendiri. Oh, kalau 7 hari budgetnya 200.000, berarti kan 200.000 dibagi 7 gitu ya, sok dihitung sendiri. Jadi per harinya sekian gitu ya. Nah artinya nanti Facebook Pasnya yang berapa pasnya? Kurangan atau kurangan jangan pas. Facebook sendiri yang nanti akan ngatur gitu ya. Nah, tapi wayahna gitu ya teman-teman. Jadi kan yang namanya iklan di Facebook atau Instagram di media sosial itu kan saling berlomba ya. Ada yang namanya bid. Bid itu tuh kayak semacam sok pak kuat-kuat gitu. Pating tinggi biaya ngiklan gitu. Wani piro gitu ya cek Facebook teh. Misalkan kita ngiklan di temanya rumah cantik Bandung atau rumah murah Bandung. Banyak nih yang ngiklan sama ngiklannya rumah murah di Bandung ya, temanya. Nah, nanti kan Facebook akan ngelihat mana sih yang paling tinggi penawarannya gitu ya. Nah, karena kan kita ngiklan itu biayanya itu per klik ya, di Facebook itu biayanya itu per klik. Jadi kalau pengguna atau user itu nggak ngeklik iklan kita, itu nggak bayar. Baru ketika mereka ngeklik iklan kita, bayar gitu.
Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Jadi berapa budget kita? Ya, kita mulai dengan ratusan ribu dulu aja. Dari 100.000 sampai 500.000 untuk testing gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang menggunakan debit ataupun selain kartu kredit, biasanya harus deposit dulu ke rekening yang dituju oleh Facebook, ya. Yang ditunjuk oleh Facebook. Ya, biasanya deposit dulu. Kita transfer ke rekening itu, baru nanti kita muncul saldo iklan kita. Ya, mulai dulu aja dengan, kalau menurut saya sih di bawah 500.000 dulu aja ya, supaya kita bisa ngetes. Oh, iklan kita itu ternyata kita bisa kita bisa tes pasar gitu ya. Kita bisa trial and error gitu ya. Misalkan kalau judulnya, kan judul itu ada headline, ada judul iklan, ada body iklan, dan ada call to action-nya yang tadi ya. Kita ini nanti bisa ngelihat, oh misalkan headline kita tuh kurang mantep nih, orang itu nggak ngeklik iklan kita karena headline-nya biasa-biasa aja, berarti headline kita ganti. Atau copywriting-nya nih, body iklannya, badan iklannya misalkan terlalu biasa-biasa aja, nggak menarik perhatian, mungkin nanti bisa kita arrange lagi, ganti lagi, ataupun gambar-gambar atau foto-fotonya yang kita ganti ya. Jadi untuk kalau masalah budget sih mendingan jangan terlalu mahal-mahal dulu ya, 100.000 aja dulu, 100, 200 sampai maksimal 500.000. Oke, gitu Pak Albert ya. Gimana kalau sekarang saya nanya ke Pak Albert nih. Siap. Kalau Pak Albert gimana nih sekarang nih? Berapa budget iklannya tiap bulan? Kalau saya sih fokusnya sebenarnya bukan di Facebook Ad. Jadi sebenarnya kalau Facebook Ad itu baru dilakukan beberapa bulan kemarin sih sebenarnya. Jadi kalau budget sebenarnya per bulan itu udah hampir di angka 2 juta Pak per bulan. Oh, sebulan 2 juta ya iklan ya. Ya, Tapi ya alhamdulillah udah ada hasil tentu ya. Ya, Iklan 2 alhamdulillah juta Pak. itu ya. Ya ada yang closing dari situ. Jadi sebenarnya bukan apa, kalau untuk iklan itu nggak perlu takut bahwa ya itu hanya untuk investasi sebenarnya Pak gitu. Investasi bukan mengejar closingnya. Closing itu hasil akhir, tapi prosesnya itu loh Pak, nge-leads, dapat leads gitu dari konsumen gitu. Sip. Itu sih. Itu teh kalau ngiklan misalkan nih kan taruh untuk awal 100 atau 200 ya. Itu tuh bisa ngiklan berapa iklan sih Pak? 3 kemana duanya coba? Halo. Anak saya lebih gede. Udah rame gitu itu. Di ini aja jangan dinyalain atau itunya suaranya. Jadi kalau misalkan nih untuk awalan nih 100 atau 200 itu teh ini bisa berapa iklan ya? Satu iklan Bu. Satu iklan. Saya sarankan satu iklan dulu ya untuk budget segitu. Jadi kayak tadi iklan yang tadi ya, bikin postingan dulu di fanpage-nya ya, baru diiklankan. Nah, tapi poin-poinnya kayak tadi ya, di gambarnya itu nggak boleh ada terlalu banyak teks gitu ya. Tunjukkan gambar foto apa adanya atau gambar apa adanya, dikurangi aja teksnya. Biarin teksnya itu dimasukkan dalam copywriting gitu ya. Itu kalau bisa semenarik mungkin gambar-gambarnya, karena sekarang ini orang itu ngelihat dari gambar, bukan hanya dari kata-kata aja tapi dari gambar. Jadi kalau gambarnya menarik, eye catching, biasanya akan lebih menarik perhatian dan akan menghadirkan leads. Nah, bagaimana agar kita dapat leads? Leads itu kan bibit cabui gitu. Jadi data yang akan kita dapatkan setelah mereka itu ngeklik iklan kita. Nah, mereka ngeklik iklan kita tuh mau diarahkan kemana? Apakah ke nomor WhatsApp, ya, ke nomor WA kita, langsung chat dengan kita, atau ke Google Form dulu nih. Nah, di beberapa iklan
kita di tagline kita sempat bikin dua opsi ya. Ada yang ke nomor WhatsApp langsung ke admin kita, ada juga yang langsung ke Google Form. Kalau ke Google Form itu kelebihannya data-data cabui kita itu udah langsung tertera di situ. Jadi si cabui itu dia disuruh menuliskan namanya dia siapa, alamatnya di mana, nomor KTP, kemudian nomor HP, email, pekerjaan dia berapa, usia dia berapa, sehingga dari data itu tuh kita sudah bisa menentukan dia ini kira-kira akan pas nggak dengan produk kita. Misalkan tagline ini kan kita memasarkan rumah dengan biaya dengan harga 400 sampai 600 juta misalkan ya. Nah, 400 sampai 600 juta ini biasanya itu kemampuan orang yang bisa beli itu seperti apa sih gitu ya? Apakah dari pekerjaannya sebagai seorang wira swasta atau pekerjaannya sebagai seorang manajer ataupun karyawan swasta, karyawan BUMN atau PNS atau ASN atau TNI dan Polri. Nah, saya juga kaget ya. Ternyata pembeli cash kita juga banyak yang dari kalangan TNI dan Polri. Ya, ini sedikit insight gitu ya. Wah, ternyata mantap. banyak duit juga gitu ya. Iya, kita jangan memandang yang punya uang cash itu hanya wira swasta, tapi ternyata yang punya uang itu ternyata banyak. Dari ASN juga banyak yang beli kita cash gitu juga ya. Kemudian TNI Polri juga banyak, karyawan swasta juga banyak gitu ya. Yang belinya tuh cash, karena yang namanya rezeki orang tuh tidak memandang dia tuh karyawan atau siapapun ya. Ya kalau udah ada rezekinya mah ya ada gitu, alhamdulillah gitu kan. Nah, makanya kita buka peluang sebesar-besarnya. Gitu. Tadi tuh ngebahas apa ya kita? Masalah budget ya? Nah, tapi jadi kemana-mana ini lanturnya ya. Tuh, tanyain lagi yang lain. Cuman sedikit sharing juga sih Pak, sebenarnya kalau boleh ini ke teman-teman rekan-rekan yang lain, kalau seumpamanya udah closing nih di satu tempat atau di dimanapun dapat cair fee, saran saya mending 30% atau 20% deh sisihkan untuk iklan. Oh, gitu. Jadi jangan dipakai semua, karena nanti dari hasil itu pun nanti terjadi closing berikutnya. Nah itu jangan langsung digunakan untuk pribadi. Itu sih saran sebenarnya masih. Siap. Kupingkan atunya tuh. Siap suhu, siap. So kupingkan, Bu Evi kupingkan. Mohon. Mau ngaborong abi mah, mau ngaborong. Sekali closing langsung traktir se-RW. Mau nanya dong. Amin, itu mah sedako. Apa? Sedako benten deui eta. Biaya rata-rata yang didapat per leads atau calon customer itu di antara di marketplace maupun Facebook maupun dari sumber lain rata-rata berapa per leads-nya? Nah, biaya akuisisi itu di Facebook Ads itu bisa variasi ya. Ada yang bisa ditentukan oleh Facebook, ada juga yang bisa kita tentukan sendiri. Paling nggak pernah alami dah. Oke, kalau saya pribadi biasanya saya kadang manual, kadang otomatis. Nah, kalau otomatis Facebook yang menentukan sendiri. Yang penting kita menentukan budget kita berapa, gitu ya. Tapi kalau memang kita rasa kita bisa ngulik hal itu, gitu ya, karena misalkan kita udah bermain dengan budget yang lebih tinggi, udah di atas 5 juta, 10 juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, itu kita akan bermain di bid tadi, ya. Nah, teman-teman saya ada yang dia sampai ngiklan itu miliaran, karena dia kerjanya di startup, gitu ya. Itu pasti bermainnya di bid tadi. Berapa biaya iklan per kliknya itu, gitu ya. Nah, kalau yang padat, apa istilahnya tuh, si linknya itu yang, apa istilahnya tuh ya. Saya lupa lagi, tapi yang jelas kalau si keywords-nya itu dia yang paling banyak diminati, otomatis bid-nya itu tinggi, gitu ya. Paling banyak diminati, otomatis bid-nya paling tinggi. Tapi kalau misalkan kita keywords itu apa? Keywords itu misalkan kata kunci di Google,
Kita misalkan ngelihat rumah murah Bandung. Nah, ini banyak yang diminati nggak sih? Banyak yang nyari nggak sih? Kalau makin banyak yang nyari, makin mahal pasti bidnya, gitu ya. Bidnya itu di kisaran berapa? Bid itu bisa dari Rp500 per klik sampai Rp100.000 per klik. Nah, ini range-nya itu bisa sejauh itu gitu. Tapi untuk sementara kita mah pemula gitu ya, saya sendiri juga sebagai pemula, saya kira kita nggak perlu mahal-mahal dulu ya. Ya di bawah 10.000 aja dulu per bidnya, atau di kisaran 1.000, 2.000 per bid gitu. Jadi ketika ngeklik iklan itu nggak terlalu besar biayanya. Jadi kalau kita punya budget 100.000 sampai 500.000 itu masih spare iklannya itu bisa banyak gitu orang ngeklik iklan kita itu, gitu ya. Tapi kalau kita opsinya tadi engagement atau interaksi, jadi orang nge-like aja itu bayar, kita bayar. Ada orang yang nge-komen, kita bayar. Ada orang yang ngeklik link kita bayar, gitu. Kecuali kalau konversi, bukan engagement ya, tapi konversi yang tadi, yang ini nih. Yang lampu merah itu mungkin ya. Kalau konversi biasanya dari angka berapa, Pak? Nah, kalau konversi itu pasti per kliknya itu lebih mahal, di atas 10.000 pastinya. Bisa nyampe 10.000, 20.000, 30.000, tapi karena satu kliknya ini berharga banget, makanya satu klik itu biayanya mahal. Ya, teman-teman. Ini yang konversi. Kalau saya biasanya pakai engagement, karena saya ingin menggait banyak peminatnya dulu gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah pede dengan konversi, misalkan di website ada klik gitu ya, ngeklik iklan ini, nah, silahkan konversi. Tapi kalau konversi ini pasti akan lebih mahal, karena si Facebooknya ini dia akan AI-nya gitu ya, artificial intelligence akan berpikir lebih keras gimana caranya supaya orang ini akan mengklik iklan ini, gitu intinya seperti itu. Jadi kalau engagement tadi biayanya bisa lebih murah, dari 500 perak per klik sampai 10.000 per klik. Nah, kalau konversi lebih mahal, karena konversi mah dia akan dibayar kalau ngeklik link itu gitu. Kalau link iklan kita itu diklik, baru kita bayar ke Facebook. Makanya biaya kliknya, biaya bids-nya lebih mahal. Jadi biaya bids itu tuh biaya akuisisi ya. Biaya akuisisi si pengguna ini supaya bisa ngeklik iklan kita. Itu bids. Ya, mudah-mudahan mudeng gitu ya. Ya, ini kita perkenalan dulu ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung kita praktekin ya langsung supaya lebih enak. Oke? Nah, saya tanya teman-teman di sini, sudah pada punya akun fanpage belum? Udah. Bu Evi, udah punya belum? Sudah. Pak Sultan? Pak Abdul Salam mana yang nggak ada suaranya nih? Belum punya akun, Pak. Pak Susilo gimana? Udah punya bikin? Udah. Oh, udah. Ya kemarin sebelum lebaran nyoba-nyoba. Oh, siap. Kak Ya, Arif mana cuma nanti suaranya mau nih? dibikinin sama Pak Albert Bayar Bu ke Pak biasa Albert Kak mahal, Suhu saya juga mahal. suhu kuadrat. Nanti kobrok ya, Pak. Kobrok ya Bu, kobrok Bu. Paling enggak bukannya Oh iya, gimana Pak Sultan? Tukang preman, tulah kobrol. iklan, tapi belum punya fanpage. Fanpage. Itu sekali kawan. Bahasa Indonesianya bikin halaman gitu ya, halaman Facebook. Itu bisa nggak, Pak, kalau misalnya iklan tanpa itu? Nggak Bisa. Nggak bisa, Kang. Jadi fanpage itu adalah media untuk iklannya, ya. Gimana apa yang mau diiklanin kalau nggak ada fanpage gitu? Mau ngiklanin apa gitu ya? Nah, media dari Facebook itu fanpage. Nah, kalau Instagram medianya itu akun. Udah punya itu mah, udah punya.
Oh iya, nggak apa-apa, sabar. tenang Bu. Udah punya. Bagus Bu, bagus. Nah, kalau di Facebook wajib ada fanpage ya atau halaman Facebook. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngiklan, dari sekarang harus bikin fanpage ya atau halaman Facebook. Mau tahu caranya? Ya, klik link di sini ya. Subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Siap. Di mana, di YouTube, Pak? Di YouTube itu, Pak? Di YouTube. Klik ngobrol properti itu ya. Di sini namanya juga ngobrol properti ya. Di YouTube nanti ada nih ngobrol properti. Nah, wajib dicari ya. Wajib subscribe. Di situ ada video saya itu. Oh iya ada. Video saya juga ada. Sok siapa lagi yang mau ikut? Udah nge-like, cuman udah komen lagi di bawah. Oh gitu. Gitu, Bu. Ya, cuman nggak ada yang ngelarang. Kasian deh. Oke gitu ya Kang Sultan. Jadi kalau iklan di Facebook itu harus ada fanpage, wajib ya bikin halaman Facebook. Kalau di Instagramnya itu wajib bikin akunnya, ya. Di akun Instagramnya itu nanti di-upgrade ke akun bisnis, ya. Kalau Instagram kan dia nggak ada fanpage-nya ya. Tapi kalau di Instagram itu semuanya general, jadi bikin akun aja. Akun itu nanti akan dijadikan halaman untuk iklan. Tapi si akunnya ini harus di-upgrade ke akun bisnis. Kalau nggak salah di Instagram tuh ada 3 deh. Namanya akun personal, akun bisnis, dan akun kayak publik gitulah, gitu ya. Saya berarti itu Pak ya, selain debit, kredit, sama Bank Mandiri itu nggak bisa ya? Sementara kalau untuk pakai non kartu kredit itu biasanya ke Permata ya, ke Bank Permata. Jadi kita masukin saldo, kayak kita bikin rekening aja gitu ya. Atau kalau kita transfer lah, kita transfer ke situ. Saya pribadi memang nggak terlalu mendalami pembayaran non kartu kredit karena saya sendiri pakainya kebanyakan pakai kartu kredit ya, lebih memudahkan gitu. Kalau kartu kreditnya bisa pakai PayPal atau langsung kartu kreditnya dengan klik visinya selesai lah, nah gitu. Nah, asalkan kita harus siap bayarnya. Bank apapun sebenarnya bisa Pak, bank apapun sebenarnya bisa. Bisa ya. Tapi nanti kalau misalnya beda bank, contohnya beda dari BRI ke Bank Permata ada potongan 6.500. Oh, karena kan transfer ya. Ya jadi beda bank. Ya. Terus kalau untuk Mandiri ada lagi khusus nanti pakai pembayarannya mekanisme pakai VA agregator. Itu mah nggak ada kayak bayar GoPay seperti itu. Oke. Nanti keluar. Nah BCA ada biaya. Nah kalau BCA ada potongan 6.500. Gitu. Ada biaya. Nah jadi Pak Albert kalau yang non ada biaya itu Bank Mandiri aja sama Permata. Ya, yang non ada biaya tuh Bank Permata sama Bank Mandiri. Tapi kalau yang Bank Mandiri juga ada beberapa akun yang nggak keluar langsung Pak untuk menerima pembayaran Mandiri. Contohnya saya di awal-awal tuh cuman hanya Bank Permata dulu. Jadi udah 6 bulan berjalan lewat pembayaran Mandiri, dia langsung dengan sendirinya keluar gitu. Saya juga bingung kenapa langsung tiba-tiba ada gitu. Nah, gitu. Ya saran saya sih intinya mah ada biaya 6.500 kalau beda bank selain Bank Permata itu aja. Oke. Termasuk ini ada pertanyaan dari Bu Susi, Bank Syariah Mandiri juga bisa ya? Tapi ada biaya 6.500 gitu ya? Ya, ada. Semua ada. 6.500 aja sih biayanya. Oke. Silakan yang lainnya. Ada yang mau ditanyain lagi, Bapak Ibu? Insya Allah. Bet. Udah cukup. Mungkin saya tanyakan kira-kira ada saya nanyanya ke siapa ya? Ke Mbak Koso, ke Mbak
Dione. Semuanya aja. Ini langsung kedengeran semuanya, Mas? Boleh langsung aja? Oh, langsung aja. Mungkin Pak masih baru soalnya kemarin masih fokus kerja. Siap, siap. Sok atuh gerak. Iya, jadi apa yang mau ditanyain? Mas Sultan. Jadi lupa. Jadi lupa yang mau ditanyain. Grogi apa ini Grogi tuh? sama Mas Jamba itu. Mbak Dion mungkin. Arca Manik, Pak. Arca Manik. Arca Manik tuh, Pak, katanya. Wepi, Rangina, Wepi. Tuh, Ranggining aja itu tuh. Yang suku kuadrat hiji deui. Ranginangna di kita di Kalengkongguan. Siapa garing? Wepi. Wepi Adi. Ranginangna di Kalengkongguan. Ngeprank atuh jangan-jangan. Eta mah ngeprank, Pak. Gimana Pak Sultan? Apa yang mau ditanyain? Paling itu aja dulu Pak. Kalau misalnya nanti kan langsung buat akunnya. Kalau misalnya Nah, ya. di perjalanan saya, nanti saya tanya aja Pak. Siap, siap. Gampang kok bikin fanpage ya, bikin halaman di Facebook. Jadi nanti di situ juga saya sih biasanya kebanyakan pakai laptop ya. Pakai laptop. Jadi kalau pakai laptop kan opsinya banyak ya. Kita lihat ini nanti muncul buat halaman. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Inggris ya bikin fanpage namanya. Nah, bikin fanpage, kemudian nanti ada muncul Yang di Facebook opsi-opsi. itu ada yang 3 ya, Pak ya? Kenapa? Yang di Facebook ada 3 kategori yang berbayar, terus yang untuk di Google, sama yang satu lagi yang kayak di marketplace. Bukan yang gitu, bukan sih Pak? Saya bingung. Oh bukan Bu, kalau fanpage itu nggak ada opsi bayar atau nggak bayarnya. Tapi fanpage itu kita semacam kayak itu bikin akun. Nah, kalau akun pribadi kita itu kan dikasih nama kayak Lingga gitu kan. Terus Dion, Evi. Nah ini mah bikin akun tapi akun khusus untuk bisnis, untuk halaman gitu ya. Nah halaman Facebook fanpage ini tuh tujuannya bisa bisnis, bisa untuk komunitas, bisa untuk branding dan sebagainya gitu ya. Oh iya pernah saya ngeklik itu ada 3 ya, batasnya sampai 3 kan ya? 3 apa Bu? Intinya tuh di kata-katanya tuh ada yang buat apa sih namanya itulah pokoknya. Kalau kategorinya ada banyak. Kalau kategorinya ada banyak. Tapi pilihnya 3 kata, Itu tokonya 3 kali mungkin. urutan betul. Tapi belum paham sih itu maksudnya apa, saya juga kurang tahu. Oke. Berarti kita jadwalkan lagi cara bikin halaman Facebook ya. Gitu. Cara bikin halaman Facebook dan bikin akun Instagram bisnis ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa langsung diiklankan ya. Ya kalau bisa teman-teman juga di sini langsung pakai laptop ya. Jadi bisa segera langsung dipraktekkan gitu ya. Harusnya gitu ya. Tadi kan lagi Siap. di jalan sayangnya. Jalan di mana tuh Bu? Baru pulang. Jalan biasa ngukur jalan. Kan Antar PSBB konsumen ini teh. Pak. Antar konsumen ada 2 konsumen. Shopee, Shopee. Ranginang, Ibu, Ranginang. Kayaknya ada uang denger Bu. Belum jadi. Ada uang denger ini. Kawah putih. Tuh kata Pak Aulia, fanpage mah bisa sebanyak mungkin, cenah kata Pak Aulia. Tuh. Iya. Jadi Pak tidak Aulia, terbatas. mana suaranya nggak ada suaranya Pak Aulia ini? Kak Arif juga. Kak Arif mana nih Kak Arif nih? Silent Rider itu ada Pak Albert So, malu. perkenalkan masing-masing atuh. Kalau Pak Aulia mah diam-diam cicing. Pak Abdul Salam juga ini ada suara ini Pak Abdul Salam. Ada Pak Albert jadi menyimak terus kok. Oh, siap. Salam. Nah, ini Mas Edion.
Kemarin mah nggak kelihatan Oh, Pak mukanya. Abdul Salam. Akhirnya muncul juga. Abdul Salam. Assalamualaikum, Kang. Kayak padam gitu mah. Allah wabarakatuh. Bisa. Kemarin tuh dapat ini kan yang voucher ya? Buat promosi besok Nah, kan website. berarti wajib Oh, iya. iklan nanti. Gimana, ada yang mau ditanyain? Pak Heru, mana Pak Heru nih? Pak Heru jangan gelap-gelap. Sok malu-malu Pak Heru, Kang Arif, Pak Aulia nih. Pak Albert juga mana ini videonya nih? Pak Abang mah disumbutkeun eta nuju duaan meureun. Video naon we kieu ya. Curiga Curiga gelap-gelap. si Pak Albert. Tai juga nama. Nanti ada orang ketiga setan. Pak Aulia gimana? Ada masukan Pak Aulia? Baru masuk nih Pak Aulia videonya. Ya, menuju ke goleran itu teraos. Curiga tuh didangukeun paling enggak. Masuk kiri keluar kanan. Kang Abdul Salam gimana Kang? Ya paling itu tadi awal-awal paling untuk pemula ya sama-sama belajar untuk apa? Saya kira kalau masalah Facebook Ads, Instagram Ads itu kayaknya dulu saya belajar cukup lama sih, hampir setengah tahun. Paling ya itu tadi paling saya sih optimasinya adalah sekarang di Instagram bisnis itu jauh lebih efektif karena orang bergerak pada apa konten-konten yang bergambar dan bervideo. Betul. Instagram Ads itu cocok banget untuk properti. Instagram Ads ya? Iya. Yeah. Nah, menurut saya juga pengalaman experience sih sudah mulai bergerak ke Instagram. Bahkan TikTok tadi sempat dimunculin di Facebooknya Pak Lingga. TikTok juga mulai mengadakan apa platform buat ngiklan karena mereka apa kontennya kan video-video dan orang-orang lebih suka video. Aku happy TikTok. TikTok. Kikiran. Kapan-kapan kita kalau kumpul di tagline TikTokan ya. Ayo biar Sok pilih lagunya yang mana. Pak Susilo gimana tadi? Ada pertanyaan di awal ya? Enggak, udah paham. Udah. Tinggal praktek lagi, Mas. Tadi praktek yang udah dilakukan Pak Susilo gimana, Pak? Ya, kemarin teh sebelum lebaran ya coba-coba aja bikin itu iklan Facebook. Cuman kan saya pakai PC, jadi mungkin ada yang nggak keluar gitu, yang apa untuk tanggal launching iklannya gitu. Jadi begitu saya ngeklik, ya pas begitu bikin, saya promosikan ya saat itu juga dia muncul gitu. Oke. Pilihannya yang gitu. Tadi yang awareness atau yang engagement atau yang konversi? Engagement sih. Engagement ya, interaksi ya. Interaksi. Ya. Cuman saya ngeklik kan bisa langsung ngelink ke IG ya. Itu berarti harus punya akun IG dulu ya? Itu opsional Pak, kalau dari Facebook. Jadi bisa di-linkkan ke akun Instagram kalau kita udah punya akun Instagram bisnis. Jadi dari fanpage sebelum kita ngiklan tadi, kita bikin link dulu ya. Coba saya lihat ke sini. Oh, jadi kayak bikin akun IG dulu gitu. Ya, tentunya bikin akun IG, terus akun IG-nya itu kita linkkan ke ini. Masa udah pernah ada? Kena cas lagi nggak di IG? Oh enggak Pak, nggak ada cas apa-apa kalau masalah itu mah. Ya? Udah punya. Coba ya. Ya ini IG. Oh udah ketan Pak, aku mau udah punya. Punya gimana Bu? Akun
izin bisnis udah didaftarin sama anak saya. Evi Handayani, agent properti. Perasaan sih. Udah nggak ada? Ini biasanya kalau untuk iklan itu membutuhkan waktu maksimal 24 jam ya agar bisa aktif. Nah, ini di info halaman. Nah, Instagram sini ya. Jadi di pengaturan di halaman ini nanti ada link ke Instagram. Nah, ini ada opsi hubungkan ke Instagram. Ini karena saya udah bikin akun Instagram, jadi di sini udah terhubung ya di sini. Jadi di pengaturan, kemudian Instagram di sini. Kalau belum nanti ada ini hubungkan gitu sebagai. Oh, ini iklannya udah berjalan nih. Kita lihat iklannya yang tadi kayaknya udah oh ini mesti ditinggal. Udah ada notif, berarti iklan saya udah diaktifkan, Pak. Ini yang tadi dibikin tadi, gitu ya? Barusan ya? Barusan. Nah, ini insight-nya. Nah, ini udah ada tulisan aktif nih di sini sebelah kanan atas, gitu ya. Nah, ini iklan Arca Manik, tagline, dan sebagainya. Gitu. Oke. Oke. Bu Evi. Nah, serius? Jangan diketahui. Bu Evi dikontrol Bu Evi. B-nya Bu dikontrol. Evi. Ranginang, Bu Evi, Ranginang. Ngantuk, Pak, ngantuk. Jadi gue gogoler. Aduh, jam sekian mah udah ngantuk ya. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Ya, udah, Mbak. Udah pada ngantuk ya. Ya, ngantuk Mbak Dion. Oke, ini insight dulu aja ya. Insya Allah untuk Arca Manik kita udah jadi gambar, denah dan sebagainya. Tinggal saya plan ya. Mudah-mudahan besok kita udah bisa mulai posting. Jadi nanti teman-teman udah mulai bisa sounding ya ke cabui-cabuinya untuk yang Arca Manik gitu ya. Gitu. Insya Allah untuk Arca Manik karena lahannya itu memang sudah SHM sehingga langkah legalitasnya bisa lebih cepat dan perizinannya gitu ya. Jadi di awal ini teman-teman sekali ngiklan itu bisa langsung insya Allah nggak akan pakai lama lah gitu ya. Kalau di Kota Bandung pengalaman kita yang sudah di proyek-proyek itu sebelumnya, untuk di Kota Bandung ini relatif lebih cepat gitu ya. Apalagi ini basicnya memang sudah SHM si lokasinya ini. Kurang lebih ada 40 unitan yang di Arca Manik ini ya. Jadi terbuka peluangnya buat teman-teman dan tanahnya mulai dari 72 meter persegi ya. Sehingga harganya juga bisa lebih murah. Kira-kira berapa, Pak, bocornya? Bocornya mau dikit atau mau banyak? Banyak. Banyak sekalian. Nggak seru atau kalau banyak mah ya. Tunggu tanggal mainnya. Kisaran harga ini di 530 juta ya. Itu yang luas tanah berapa, Pak? Luas tanah 72. Luas bangunannya 40. Nah, tapi konsep kita ini kita bikin konsep rumah tumbuh ya. Karena kebanyakan konsumen-konsumen kita kemarin ternyata banyak yang ingin agar rumahnya itu udah siap untuk dibangun 2 lantai gitu.
Makanya kita bikin konsep rumah ini konsep rumah tumbuh atau upgradeable house gitu ya. Bahasa kerennya tuh upgradeable house. Ini nanti akan kita munculkan di iklan ya. Upgradeable house gitu. Mungkin dibandingkan dengan rumah-rumah atau di perumahan yang lain di daerah Arca Manik, selain dari lokasinya strategis, lokasinya itu di tengah-tengah kota gitu ya. Kemudian ya di Arca Manik, dan Arca Maniknya nggak terlalu jauh, bukan Arca Manik sana, tapi Arca Manik yang dekat ke Antapani. Ya. Lebih dekat kalau dari Jalan Jakarta itu masuk ke Jalan Kuningan, Parakan Saat dan sebagainya. Gambarannya dari situ. Lebih dekat ke Pratista ya? Pratista mungkin ya? Dekat Pratista. Ya, kurang lebih seperti itulah. Namanya jadi apa Pak namanya? Apa? Namanya? Ini kasih tahu nggak ya? Apa Lingga Manik jadi Pak? Oh, Lingga Manik. Mana tuh? Aneh. Apa itu teh judul lagu? Tah sahata. Aduh, bikin Lingga Manik gitu. Arca Manik Presiden. Itu dapat rewardnya paling gede kayaknya ya. 5 juta. Harus ada Arca Maniknya lah. Kata kuncinya biar muncul. Iya, ada nama Arca Maniknya ya. Pasti ada nama Arca Maniknya. Karena pasti di Google kebuka itu mah udah pasti. Soalnya kalau saya kasih tahu sekarang nanti pada langsung bikin akun nama itu. Tuh, yang ketawa keras tuh. Ya. Yang ketawa keras tuh. Ketahuan. Judul yang dari saya dipakai nggak? Tiba-tiba di Google Maps, tiba-tiba udah ada cendana. Siapa yang bikin ini? Ampun ya. Saya mah Lingga Manik aja udah. Oh, Lingga Manik. Jadi kalau kita udah prepare semuanya ya, baru kita sounding ya. Nama, gambar dan sebagainya, oke? Jadi kita amankan dulu nih. Pokoknya namanya inilah, nggak malu-maluin lah, misalnya. Nggak kan Lingga Manik, nggak kan? Nggak kan ya aneh-aneh, aneh itu gitu ya. Gatheringnya di mana gatheringnya? Gathering ya? Gatheringnya di pantai. Ini masih ingin gathering ini. Gathering di Corona. Iya. Nanti opsional lah itu mah ya. Yang jelas, yang paling utama kita sounding di Instagram dulu aja ya. Di Google, di grup ya, di grup WhatsApp gitu ya. Dari sini. Udah paling nggak cukup ya? Iya. Oke. Terima kasih. Ada asistennya. Parabet, tunjukkan aku. Mirip. Mirip. Bakso kalau nggak mirip bapaknya. Om ketawa terus. Ada. Oke, gitu ya Teh Dion ya. Sing terlalu malam. Silakan. Kalau emang udah ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Dari saya cukup. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan gitu ya. Kita obrol lebih detail lagi tentang tema yang lebih menarik lagi gitu ya. Lebih detail lagi. Gitu. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mati ini gimana? Alhamdulillah ya sharing ini berjalan lancar. Makasih Bu Bapak udah nyempetin waktunya. Ya. Semangat terus ya Bapak Ibu buat closingnya biar Arca Maniknya cepet disonding. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi jangan lupa ya proyek kita yang lainnya juga. Ada bonus-bonus ya. Ya. Bonusnya itu jadinya ADP kan? Ibu Nah, namanya apa? Tadi teh siapa yang bilang ke saya ya, katanya teh, aduh nggak usah ada bonus, paling nggak udah closing aja cukup katanya. Gusti eta kasina eta saha? Mobil sama coupling. Ini bala lagi marketing teh ampun, aduh. Alhamdulillah lah marketing tagline mah. Ini bala lagi Mobil, coba. closing 5 mobil. Oh, Closing 10 coupling. Saha?
Eta, siaran Jepalingga. Itu udah Arca Manik mah tuh insya Allah lah ya. Lebih mudah lah jualannya harusnya ya. Tapi kan ada rewardnya, Pak. Pak, mobil jadi kan mobil 5. Ya. Bu Evi, kata siapa? Ada audit. Gimana, ada Bu Evi? audit. Ada audit nih. Ada Helderna paling nggak. Betul lah. Ya, nanti tunggu tanggal mainnya ya. Mengenai detail-detailnya nanti akan kita sampaikan pertama kali di grup. Nanti kalau memang perlu kita bikin kayak semacam live seperti ini lagi atau gathering seperti apa, kita infokan lebih lanjut ya. Gitu. Pak, nanti mah Pak kalau pas ada acara Zoom itunya makanannya dikirim aja GoFood ke rumah masing-masing nanti buat makan. Setuju Bu Evi. Siap. Bu Evi langinan terkene. Itu kita tadi ya tuh Angger ya. Bu Evi. Bu Evi Ampera. Ampera, aduh, eta sana nyarios pertama ngajangkeun Amperanya. Jadi kasih surat. Ampera ranca upas, Evi Desember ranca upas. Anu caket di Cileunyi we lah di Cileunyi. Cilingat tekaci atuh. Cileunyi mah atuh caket pisan. Aya naon di Cileunyi atuh, Bu? Cileunyi mah naon ya? Eta we paling oge ka Curug Cinulang meureun Cicalengka. Cicalengka atuh eta mah. Curug Cinulang. Dion buat besok bisa jam berapa? Ya, Pak. Ya, besok bisa jam berapa kantor? So, kantor buka dari jam 9. Paling nggak satu lagi. Ya. Anak saya udah email tuh. Oh, ya, siap. Paling nggak email tadi. Ya, sudah ada bagian-bagiannya Bu yang anak bawang, sortir. Itu udah cek ya Bu. Jadi in-house atau jadi apa Bu? Aku mah Mbak Aksa we jeung paling nggak jeung Mbak Dion lah. Ya, pengamat we. Siap. Nggak protes, ibunya nggak protes. Siap. Mohon itu. Makasih ya buat semuanya ya. Siap Pak. Teh Akso, Teh Dion, Bu Evi, Pak Sultan, Pak Abdul Salam, ini Kang Geri Arsyad, Pak Heru, Bu Susi, ya, Pak Albert dan Pak Ulia tadi yang udah log out. Oke. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan ya. Dan ya diberikan kelancaran atas semua usaha-usaha ikhtiar kita ya. Karena ya kita hanya bisa berikhtiar sebagai seorang manusia, kembali lagi kita bertawakal pada Allah. Gitu ya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon gitunya tuh sadayana udah sok bising terlalu malam. Ampera pas dibuka kalengna rangginang deh. Dusna Ampera, isina ranginang. Eta ngeprank eta. Awas teh diciduk kayak degera ya. Curiga GoFood isina ranginang. Oke. Makasih buat semuanya ya. Ya. Pamit ya. Semuanya ya. Oke, yuk, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam.